Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argi Firdaus dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin, program studi pendidikan teknik otomotif. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan beberapa teknologi terbaru di mobil Nissan Infiniti. Sebelum kita membahas tentang teknologinya, kita akan membahas tentang sejarah singkat dari brand tersebut. Untuk video ini saya buat bertujuan untuk sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah teknologi motor bensin. Ya baiklah, kita akan membahas tentang sejarahnya. Sejarah mobil Nissan Infiniti. Infiniti sendiri ini didirikan oleh Nissan pada tahun 1989 di Amerika Serikat. Di bawah sebagai merek mobil baru, Infiniti bertekad mengisi pasar mobil premium di Amerika Serikat yang sebelumnya sudah diisi oleh merek Asura, divisi mobil mewah milik Honda. Untuk melawan merek-merek yang sudah mapan seperti merek Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, dan lainnya, model awal dari Nissan Infiniti adalah Q45 dan M30 yang disambut sangat baik oleh pasar. Namun di tahun 1990 penjualan mobil Nissan Infiniti melemah dikarenakan banyaknya produk yang cacat. Bahkan model terbaik dari Nissan Infiniti saat itu, G20, juga tidak dapat membantu untuk menaikkan penjualan tersebut. Ya, setelah di awal tahun 2000-an, dengan arahan baru hasil kerjasama Nissan dan Renault, Infiniti mulai mengenalkan produk yang berorientasi sporty, dari model Q45 yang diperbarui pada tahun 2002 sampai meluncurkan Infiniti G35 yang menjadi model yang paling sukses yang pernah dipasarkan oleh Infiniti. Menyadari hal tersebut, diputuskan bahwa diperlukan Infiniti membuat model yang terpisah dengan Nissan dengan tradisi yang berbeda pula. Keputusan tersebut tidak salah. Infiniti menjadi pemimpin pasar mobil mewah di Amerika Serikat pada saat itu. Kemudian Infiniti baru dijual secara global pada tahun 2014. Infiniti juga memasuki kawasan Asia untuk pertama kalinya di Jepang, dan Indonesia menyusul kemudian. Hingga hari ini Infiniti berusaha melawan Lexus, Mercedes-Benz, dan lainnya dalam pasar mobil mewah dunia. Ya, itu adalah sejarah singkat dari mobil Nissan Infiniti. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teknologi terbaru dari mobil Nissan Infiniti. Teknologi yang akan kita bahas pertama adalah Electronically Managed Steering. Fitur ini akan menggantikan fungsi dari fitur Power Assistant Steering yang bersistem hidrolik untuk membuat roda lebih mudah berbelok. Dengan sistem baru ini, yang elektrik membelokkan mobil menjadi semakin ringan, dan di jalan yang bergelombang teknologi ini mampu mengurangi efek goncangan lebih baik. Namun sistem baru ini tetap akan menggunakan sistem lama sebagai cadangan jika sistem ini tidak berfungsi. Cara kerja dari sistem ini adalah saat kontak on, maka ECM akan menyala. Saat mesin dinyalakan, maka motor listrik akan menyala dan kemudi akan terhubung dengan motor elektrik tersebut. Ya, saat setir mulai diputar, maka torque sensor yang mendeteksi berapa besar mobil berputar dan memberikan informasi tersebut pada ECM. Setelah itu ECM akan memberi arus listrik pada motor. Dengan demikian motor listrik akan memutar gigi kemudi sehingga beban saat berbelok lebih ringan. Sedangkan peran vehicle speed sensor sendiri akan memberikan informasi apabila kecepatan kendaraan lebih dari 80 km per jam, sehingga ECM akan menghentikan aliran listrik pada motor dari sistem kemudi menjadi lebih berat kembali. Ya, teknologi selanjutnya yang kita bahas adalah Autonomous Emergency Steering. Fitur ini adalah termasuk dalam fitur keamanan yang dimana
Fitur ini akan mampu membelokkan kendaraan jika diasumsikan bahwa pengereman tidak akan sampai, jadi kendaraan akan menabrak. Secara otomatis fitur ini akan membelokkan kendaraan ke jalur yang kosong, tidak ada kendaraan, sehingga tidak terjadi tabrakan. Lihat seperti video ini. Jika biasanya produsen kendaraan lain menawarkan hanya pengereman otomatis yang tidak bisa membelokkan kendaraan, maka Nissan Infiniti ini memberikan fitur yang lebih maju. Dia dapat membelokkan kendaraan agar tidak terjadi tabrakan. Jika diasumsikan bahwa pengereman itu juga tidak akan sampai, dan jika mengerem pun kendaraan tetap akan menabrak. Ya, selanjutnya adalah fitur Nifty Parking. Fitur ini sudah umum ada di kendaraan ya. Ini adalah fitur yang dapat memarkirkan kendaraannya secara otomatis. Namun perbedaan yang dimiliki fitur ini di Nissan Infiniti adalah jika kendaraan tersebut tidak bisa memarkirkan secara otomatis, kan maka itu ya pengendara harus memarkirkannya secara sendiri ya, diparkirkan sendiri ya. Itu Nissan Infiniti ini punya teknologi untuk mengenali apakah pengendara itu salah menginjak rem atau gas. Jadi perbedaannya dengan teknologi yang biasa di situ. Selanjutnya adalah mesin VC turbo. Ini berbeda dengan mesin biasa ya. Di dapur pacu kendaraan Nissan Infiniti mempunyai teknologi yang seperti di video ini, VC turbo. Ini dapat mengubah variabel kompresi, bisa diubah. Yang umumnya pada kendaraan itu tidak bisa diubah variabel kompresinya. Di Nissan Infiniti ini bisa diubah variabel kompresinya sesuai dengan kebutuhan mesin. Seperti diperhatikan pada video ini, ada seperti ini yang bisa mengubah. Jadi kan di atas ini kan tidak terlalu ke atas ya, nanti jika diputar maka itunya pistonnya akan lebih ke atas, jadi volume ruang bakarnya itu akan lebih besar gitu. Teknologi ini diklaim dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar ya, tidak salah. Selanjutnya adalah teknologi ProPilot. Teknologi ini diterapkan di kendaraan all new Nissan Infiniti Q5. Teknologi ini itu membuat kendaraan Nissan Infiniti Q5 bisa berjalan tanpa awak dengan seutuhnya di jalan raya. Teknologi ini berbeda dengan teknologi full autonomous yang biasanya berada di kendaraan seperti Tesla gitu ya. Kalau biasanya kendaraan full autonomous itu bisa menyalip-nyalip seperti manusia pada umumnya yang mengendarai, tetapi teknologi ProPilot yang dimiliki oleh Nissan Infiniti ini hanya dapat berjalan di satu jalur, jadi dia tidak bisa menyalip atau berpindah jalur, dia hanya stay di jalur tersebut. Teknologi yang selanjutnya adalah Safety Shield 360. Mobil Nissan Infiniti telah dilengkapi dengan Safety Shield 360, fitur yang disematkan yang membuat kendaraan lebih aman bagi penumpang dan pejalan kaki. Di bagian depan terdapat sistem pengereman darurat otomatis untuk mendeteksi keadaan dan pejalan kaki yang melintas. Nantinya sistem akan memberikan peringatan visual yang memberlakukan pengereman untuk menghindari atau mengurangi dampak dari tabrakan yang frontal. Di sisi samping terdapat sistem keamanan peringatan titik buta atau blind spot yang akan membantu pengemudi menemukan kendaraan di area blind spot. Ada pula sistem keamanan bernama High Beam Assist.
sistem yang secara otomatis akan beralih yang ke lampu sorot rendah ketika mendeteksi kendaraan di depannya, lalu akan kembali menyalakan lampu bin saat diperlukan. Selain itu, terdapat juga sistem penandaan adanya aktivitas lalu lintas di belakang mobil. Sistem ini dapat memperingatkan pengemudi apabila mendeteksi kendaraan yang mendekat saat mobil sedang berjalan mundur atau keluar tempat parkir. Untuk sisi belakang termuat sistem keamanan pengereman belakang otomatis yang akan membuat pengemudi mendeteksi objek tetap saat mundur, dan bila diperlukan dapat memberlakukan sistem pengereman untuk menghindari tabrakan. Ya, umumnya kendaraan tidak memiliki semua sistem itu ya, hanya sebagian saja, tapi di Nissan Infiniti dia memiliki semuanya, langsung paket lengkap gitu ya. Nissan e-Power, teknologi ini merupakan teknologi terakhir yang akan kita bahas ya. Nissan e-Power menggerakkan roda kendaraan menggunakan motor listrik yang juga didukung oleh baterai lithium-ion on board, namun tidak seperti kendaraan listrik pada umumnya yang membutuhkan charger eksternal. Teknologi Nissan e-Power ini tidak membutuhkan charger eksternal, melainkan menggunakan mesin bensin berukuran kecil yang mengisi daya baterai ketika mobil sedang dikendarai. Mesin bensin ini tidak menggerakkan roda kendaraan dan beroperasi hanya jika dibutuhkan melalui sistem kerja seperti menghasilkan efisiensi bahan bakar yang optimal. Jadi sistem ini dapat melakukan pengisian secara mandiri, tidak harus menggunakan charger eksternal. Ya, itu tadi adalah 7 teknologi Nissan Infiniti terbaru yang kita bahas. Menurut saya semua teknologi tadi wajar saja jika diterapkan di kendaraan. Itu pun menunjukkan bahwa perkembangan teknologi ini sangat pesat dan sah-sah saja bila diterapkan di setiap kendaraan jika teknologi itu dapat menjadikan ramah lingkungan dan juga meningkatkan keselamatan dari pengendara. Jika teknologi tersebut malah merusak lingkungan dan membuat pengendara itu tadi lebih terancam, maka lebih baik teknologi tersebut jadi tidak usah diterapkan. Ya, itu tadi penjelasan singkat tentang teknologi baru dari Nissan Infiniti. Jika ada yang salah mohon maaf dan dibenarkan, saya juga masih belajar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.